Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Nugraha dari SMA Negeri 1 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai listrik dinamis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kuat arus listrik, hambatan listrik, dan rangkaian hambatan listrik, serta hukum Ohm. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff yang terdiri dari hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu membahas mengenai arus yang masuk melalui titik percabangan. Berikut adalah gambar dari sebuah rangkaian atau penghantar yang mana pada penghantar tersebut mengalir arus. Kemudian, arus tersebut melewati sebuah titik percabangan dan pada titik percabangan itu terbagi menjadi 3 jalur. Sehingga arus yang masuk pada titik percabangan P itu akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan P. Dari gambar berikut dapat dilihat arus yang masuk adalah I1 dan I2. Dan arus yang keluar dari titik percabangan adalah I3, I4, dan I5. Sehingga hukum 1 Kirchhoff dapat dituliskan sebagai berikut yang sesuai dengan gambar tersebut. I1 ditambah I2 itu sama dengan I3 ditambah I4 dan I5. Arus yang masuk pada titik percabangan adalah I1 dan I2, dan arus yang keluar dari titik percabangan adalah I3, I4, dan I5. Hukum kedua Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff ini berlaku pada rangkaian tertutup. Bunyi dari hukum kedua Kirchhoff ini adalah pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL sumber arus dengan penurunan potensial sama dengan 0. Atau dapat dituliskan dalam persamaan sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Dapat dilihat pada rangkaian ini terdapat 3 baterai, sehingga GGL-nya atau baterainya E1, E2, dan E3. Kemudian arusnya karena pada rangkaian ini tidak ada titik percabangan sehingga hanya satu arus. Sementara untuk R di sini selain ada hambatan luar R1, R2, R3, dan R4 juga terdapat hambatan dalam baterai yang mana R-nya menjadi total dari hambatan yang berada pada rangkaian tertutup tersebut. Bagaimana ketentuan perumusan hukum kedua Kirchhoff? Yang pertama, semua hambatan dihitung positif. Yang kedua, GGL akan bernilai negatif jika loop pertama kali bertemu dengan kutub negatif. Dan GGL akan bernilai positif jika loop pertama kali bertemu dengan kutub positif pada GGL. Kemudian, arus yang searah dengan penelusuran loop diberi dengan tanda positif, sedangkan yang berlawanan diberi tanda negatif. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Kuat arus listrik pada rangkaian sederhana dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Dapat dilihat pada rangkaian ini terdapat satu buah GGL dan satu buah hambatan, sehingga akan mengalir arus I. Dalam rangkaian hanya terdapat satu buah sumber arus karena pada rangkaian ini tidak terdapat percabangan, sehingga akan memenuhi hukum kedua Kirchhoff. Sehingga besarnya kuat arus dapat disederhanakan penulisannya menjadi I sama dengan E dibagi hambatan dalam ditambah hambatan luar.
Nah, bagaimana jika rangkaian hambatan dan GGL digambarkan seperti berikut? Maka kita pertama kali menggambarkan dulu penelusuran loop. Loop atau simpel kita gambarkan, kemudian kita gambarkan dengan arus ini kita gambarkan dengan tanda panah. Sehingga dapat dituliskan hukum kedua Kirchhoff-nya E1 dikurangi E2 ditambah E3 dibagi R1 kecil ditambah R1 besar ditambah R2 kecil ditambah R2 besar ditambah R3 besar ditambah R4 besar ditambah R3 kecil. R besar itu menggambarkan hambatan luar, sementara R kecil menggambarkan atau simbol dari hambatan dalam. Berikut contoh soal untuk satu loop. Jika diketahui R1 adalah 2 ohm, R2 4 ohm, dan R3 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah, pertama kita gambarkan simpelnya, lalu kita gambarkan arusnya. Di atas ini 9 volt, GGL 9 volt, dan yang di bawah itu GGL yang 3 volt. Sehingga dapat kita tuliskan dalam persamaan hukum dua Kirchhoff-nya adalah I1 dikali R1, I1 bertanda positif karena searah dengan simpel. I1 ditambah R1 dikurangi E1 dikali I1 R2 ditambah I1 R3 ditambah E3. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi persamaan seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya, I dikali hambatan luarnya itu adalah 2 volt, 4 volt, dan 6 volt. Dan sesuai dengan aturan pada hukum 2 Kirchhoff, GGL-nya 3 volt dikurangi 9 volt. Sehingga 12I dikurangi 6 volt. Maka arusnya adalah 0,5 ampere. Berikut contoh untuk soal hukum kedua Kirchhoff menggunakan dua simpel. Ini adalah gambar dari soalnya. Jadi ada dua simpel seperti ini, maka langkah yang harus kita lakukan, yang pertama kita tuliskan dulu persamaan Kirchhoff satunya. Di sini arusnya itu terdapat arus 1, arus kedua, dan arus 3. Sehingga persamaan hukum 1 Kirchhoff-nya I2 itu yang masuk ke titik percabangan dan yang keluar adalah I1 dan I3. Sehingga dapat dituliskan I2 sama dengan I1 ditambah I3. Lalu kita susun persamaan loop yang pertama dan ini persamaan loop yang kedua. Untuk loop pertama kita tuliskan sehingga diperoleh persamaan 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 3. Kemudian untuk loop kedua dapat kita tuliskan seperti ini, sehingga hasilnya 2I2 ditambah 4I3 sama dengan 3. Kemudian kita dapat melakukan eliminasi dan substitusi dari konsep matematika, sehingga akan diperoleh arus 2 adalah 3/4 ampere, kemudian kita substitusikan kepada persamaan yang sebelumnya, sehingga diperoleh I1 sama dengan 3/8 dan I3 sama dengan 3/8. Sekian pembahasan materi mengenai hukum pertama Kirchhoff dan hukum ke-1 Kirchhoff. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.